akan lebih menarik lagi kalau sekarang kita dengarkan juga pengalaman dari pembicara terakhir kita, yaitu Pusta Henry Kurnia, CPNLP. Pusta Henry Kurnia, atau kita sebut aja PHK ya, adalah founder dan managing director dari Mindset Indonesia Training and Consulting. Ini adalah perusahaan konsultan yang didedikasikan untuk membantu perusahaan melakukan pelatihan, penilaian, dan konsultasi yang efektif. Beliau telah menginspirasi dan membantu berbagai perusahaan nasional dan multinasional seperti Sharp, L'Oreal, Mattel, Abbott, Voith, Bank Indonesia, BNI, Keuangan Adira, dan sebagainya. Tanpa kita menunggu lebih lama lagi, marilah kita sambut pembicara terakhir kita, Pusta Henry Kurnia. Oke, teman-teman, terima kasih, Mas. Ya, teman-teman, semangat pagi. Semoga suara saya bisa terdengar ya, rekan-rekan sekalian. Senang sekali bisa sharing saat ini. Hari ini kita mau bicara satu topik yang menarik sekali nih. Bagaimana caranya menjadi pembicara profesional. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, rekan-rekan, saya pengen rekan-rekan sekalian silahkan kalau ada kertas, ambil kertas, kalau ada bolpen, ambil bolpen, atau tulis di satu tempat tertentu ya. Oke, sudah? Silahkan rekan-rekan, dari angka 1 sampai berapapun ya, silahkan pilih satu angka. Syaratnya gini, kalau menurut saya jangan terlalu besar, karena kita akan ada perhitungan, supaya sederhana aja, pilih satu angka yang sederhana saja. Bebas, bebas berapapun. Oke, sudah ya, sudah ditulis, silakan dilingkari angka tersebut. Kemudian silakan kalikan angka tersebut dengan angka 2. Kalikan 2. Yes, sudah dikalikan 2, sekarang tambahkan hasilnya dengan 6. Excellent, tambahkan hasilnya dengan 6. Kalau sudah, hasilnya silakan dibagi 2. Yes, bagus, sudah dibagi 2. Sekarang silakan dikurangkan dengan angka yang teman-teman lingkarin tadi. Oke, sudah keluar hasilnya ya, rekan-rekan sekalian. Oke, teman-teman, sebelum kita buka hasilnya sama-sama, saya mau tanya nih, Mr. Jono, berapa angka mulainya, Mr. Jono? Angka mulaiku 9. 9, excellent. Pak Setiawan, boleh tahu Pak, berapa mulainya Pak? Mulainya 3. 3 ya, excellent. Mas Yanto Hanok, berapa mulainya? Yes. Oke, ya, ini sudah terdengar ilmu kebatinannya nyampe ke saya ini suaranya. Oke, teman-teman, Bu Yeni berapa, Bu? 8. Oh, oke, ini sama nih ya. Teman-teman sekarang. Ya, sama aku. Teman-teman sekarang kalau yang dibuka layarnya ya, silakan hitungan ketiga ditunjukkan angkanya ke layar kita. Ya rekan-rekan ya, hitungan ketiga tunjukkan angkanya ke layar kita. Siap? 1, 2, 3. Silahkan tunjukin. Oke. Ya, kalau ikutnya benar, endingnya berapa rekan-rekan? 3 ya. Ya, tadi ada mulai dari 8, 9, 6, semua ikutin sistemnya dan endingnya 3. Maksudnya bagaimana teman-teman? Kalau kita mau berhasil ya dalam bidang apapun, termasuk dalam hal sebagai public speaker, kita bisa mulai dimanapun. Kita bisa mulai sebagai seorang mahasiswa, kita bisa mulai sebagai seorang guru, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang ibu rumah tangga. Teman-teman bisa endingnya sama, meraih apa yang kita inginkan. Syaratnya adalah mengikuti sistemnya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya ujungnya bisa sama. Ya, jadi ini bukan ini yang hebat, tapi teman-teman yang ikutin sistem yang hebat, tepuk tangan buat teman-teman sekalian ya di rumah masing-masing. Dan kenapa angkanya 3? Karena hari ini saya akan share bagaimana menjadi pembicara profesional dengan 3 cara. 3 cara menjadi pembicara profesional. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Pusta Henry Kurnia.
disingkat jadi PHK tadi ya. Bisa dipanggil Pusta, Heri, asal jangan Puspa atau Puspita gitu. Ya, saya mendirikan organisasi namanya Mindset Indonesia. Itu bisa dicek di www.mindsetindonesia.com. Nah, saya lama di dunia sales dan marketing, jadi sebagai penjual. Pokoknya semua saya jual ya, asal nggak jual diri sendiri aja. Saya mendalami satu ilmu namanya Neuro Linguistic Program, tergabung dalam organisasi Neuro Linguistic Program dan di International Coach Federation. Ya, ini yang saya lakukan rekan-rekan. Ya, saat ini profesi saya sebagai pembicara di berbagai tempat ya, baik melalui organisasi kami atau bantu yang lain. Misalnya ini di para HR di beberapa perusahaan. Nah, ini waktu ada perusahaan transport di Samarinda ya. Ini waktu di Purwakarta. Jadi teman-teman di Purwakarta, dan ini tadi sebutkan ya, satu pabrik yang buatnya Hot Wheels sama Barbie. Gitu. Jadi ini pekerjaan saya sekarang, rekan-rekan. Nah, ini perusahaan-perusahaan lain yang pernah saya bantu untuk pengembangan trainingnya. Jadi pengembangan training. Saya juga menerbitkan satu buku, seperti yang Bu Yeni sampaikan tadi, katanya harus nulis buku. Oke, makanya saya menulis buku. Nah, ini bukunya Presentation Power. Buku ini bisa bantu teman-teman kalau pengen mulai presentasi, gimana caranya. Dan ini di sini sederhana sekali ya. Bagaimana menghadapi audiens yang berbeda, struktur, teknik-teknik, kalimat-kalimat pembuka yang keren-keren ada di sini. Jadi teman-teman yang belum punya, saya rekomendasikan dapatkan segera di toko buku Gramedia dan toko-toko besar lain. Ya, saya juga bikin channel YouTube. Pokoknya yang disampaikan Bu Yeni saya ikutin tadi ya. Saya bikin channel YouTube, teman-teman bisa ikut di Pusta Heri Kurnia. Di situ banyak tips-tips keren. Saya wawancara dengan direktur, dengan pengusaha, itu saya upload di situ. Jadi teman-teman bisa belajar banyak hal di situ. Ya, sekarang kembali lagi, bagaimana menjadi pembicara profesional, 3 cara seperti yang disampaikan tadi rekan-rekan. Cara yang pertama, ya, nah ini saya bicara depan teman-teman yang luar biasa, saya sekedar sharing aja ya. Saya tahu ada dosen, ada teman-teman business owner, ada mahasiswa. Ya, saya sharing saja. Cara pertama adalah, sebelum ke situ, rekan-rekan, ini kenapa sih kita harus belajar jadi public speaker yang keren? Saya baru googling di Harvard Business Review tahun 2016, top leadership competencies. Apa sih keterampilan leadership yang keren? Ya, 195 pemimpin global itu ditanya, kemudian keluarlah 74 kualitas. Ternyata 10 yang paling besar, nomor 1 punya etika, punya goals dan seterusnya. Dan di situ rekan-rekan, nomor 3 dan nomor 6 ya, terkait komunikasi. Bisa mengkomunikasikan ekspektasi, bisa berkomunikasi secara rutin. Artinya, keterampilan komunikasi sangat penting sekali di kepemimpinan. Seperti disampaikan tadi di kantor ya, kita kalau mau berhasil harus punya komunikasi yang bagus. Di bisnis, di kampus, dan seterusnya. Makanya penting buat kita bisa jadi pembicara yang lebih keren. Cara pertama adalah think big. Berpikir besar. Ya, cara pertama think big, berpikir besar. Saya cerita tahun 2005, saya itu pertama kali datang ke Bandung, kemudian saya bersyukur bisa dikasih kesempatan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Di situ rekan-rekan, ya saya punya mindset yang kurang tepat, pola pikirnya kurang tepat. Jadi di semester pertama saya kuliah asal-asalan, kemudian dapatlah nilai yang jelek. Akhir semester pertama saya memutuskan untuk, kayaknya saya salah jurusan, saya pindah aja gitu. Akhirnya semester kedua saya persiapan untuk pindah kapal. Tahun 2006 saya masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kenapa? Karena saya pikir itu jauh lebih mudah dibanding ITB. Dengan mental yang sama, datang terlambat, duduk paling belakang, tugas nanti-nanti gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi adalah semester pertama, ya nilai saya itu 1,6. Jadi kalau teman-teman yang pernah dapat Nasakom ya, seperti saya, kita bisa kok berhasil. Ya. Jadi saya dapat IP jelek, ketika baca kartu hasil studi itu saya mendengar suara ya dalam diri saya, itu mengatakan begini, Pusta, kamu jauh-jauh dari kampung ke Bandung cuma dapat ini doang.
Kamu jauh-jauh ninggalin orang tua cuma dapat ini doang. Kamu cuma bisa segini doang. Malu dong, gitu kan. Mendengar kata-kata itu, ya saya marah dengan diri saya sendiri. Saya kecewa dengan diri saya sendiri. Saya memutuskan saat itu juga saya tidak mau hidup saya sama seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, sejak saat itu rekan-rekan, hidup saya mulai berubah. Saya mulai berani set goals, saya mulai berani berpikir bahwa saya bisa berhasil dalam kehidupan. Seperti yang disampaikan oleh di buku Paul Arden ya, it's not how good you are, it's how good you wanna be. Tidak penting seberapa hebat Anda saat ini, yang penting adalah Anda maunya nanti sehebat apa. Jadi waktu itu begitu saya teringat seperti itu rekan-rekan, ya saya mulai mengubah kehidupan saya mulai, pokoknya saya harus jadi orang berhasil, mulai berpikir besar. Tahun 2010-2011, saya diwawancara oleh direktur saya waktu interview kerja. Tak, kamu visi hidupmu apa gitu? Kemudian saya bilang waktu itu, Pak, visi hidup saya 2-3 bulan lagi saya pasti diterima di perusahaan ini. 3-5 tahun saya pasti sukses di perusahaan ini. 10 tahun berikutnya saya sukses sebagai pembicara di perusahaan saya sendiri gitu. Ternyata saya menuliskan itu teman-teman, dan ternyata sekarang saya menjalani apa yang saya sampaikan. Think big, berpikir besar ya. Seringkali kita bilang, wah, saya bukan siapa-siapa gitu. Dia bisa seperti itu, Bu Yeni bisa keren banget, Pak Yusuf bisa keren banget, Mbak Rita bisa keren banget. Saya mah beda gitu. Buat saya berpikir besar sederhana sekali. Ketika saya lihat Pak Tung Desem Waringin dengan kerennya di depan panggung, saya bilang, kalau Pak Tung bisa, saya juga bisa. Kalau Pak Andri Wongso bisa, saya juga bisa. Kalau Pak James Gui bisa, saya juga bisa. Kalau Bu Yeni bisa, saya juga bisa. Kalau Pak Yusuf bisa, saya juga bisa. Artinya, teman-teman, ketika ada orang lain yang tampil keren, berpikir besar artinya kita katakan pada diri sendiri, kalau dia bisa, aku juga pasti bisa. Berpikir besar, think big. Itu cara yang pertama. Karena kalau mindset-nya berubah, tindakannya bisa berubah, hasilnya pasti berubah. Kalau kita mendapatkan hasil yang nggak bagus, berarti tindakannya perlu diganti atau mindset-nya yang perlu diganti. Cara kedua adalah start small. Mulai dari apa yang kita punya, rekan-rekan. You don't have to be great, teman-teman. Kita nggak perlu sempurna dulu untuk mulai. Waduh, ya ini kayaknya PhD terus bisa ngomong. Aku harus PhD dulu terus baru jadi pembicara. Wah, dia kayaknya jadi pengusaha dulu baru bisa ngomong. Kayaknya aku harus jadi pengusaha dulu baru bisa bicara. Bukan begitu ya. Kita mulai saja dari apa yang kita punya. Sebagai contoh teman-teman, tahun 2015 saya mulai keluar dari perusahaan membangun Mindset Indonesia gitu ya. Di saat itu saya butuh sebuah meja untuk meja kerja saya. Kebayang ya, di rumah nggak ada apa-apa, saya butuh meja untuk meja kerja. Saya lihat di S Hardware, saya lihat di ini, waduh harganya lumayan. Gitu. Saya nggak punya cukup uang untuk beli itu. Terus saya berpikir gimana caranya saya bisa dapat meja kalau bisa gratis. Tapi di mana gitu. Akhirnya saya naik motor, terus keluar dari komplek rumah sambil jalan. Ternyata di pinggir jalan itu ada tempat orang buang barang yang nggak kepakai. Di situ saya lihat ada meja. Wah, ada meja nih. Saya lihat dari jauh kayaknya masih bagus gitu mejanya. Kemudian motor saya parkir di situ, saya turun, saya lihat ya, waduh ini ya kotor dikit sih, tapi kayaknya bisa dibersihin. Goyang dikit mejanya, tapi kayaknya bisa saya bagusin lah. Akhirnya saya putuskan untuk membawa meja itu ke rumah saya. Saya angkat meja itu, ya kan saya naik motor nih, saya angkat mejanya, karena mejanya kecil, meja belajar, saya angkat pakai satu tangan, ya maklum dulu saya biasa nguli teman-teman, jadi udah biasa angkat barang berat. Jadi angkat pakai satu tangan satunya naik motor gitu. Dilihatin security, saya bilang, ya nggak apa-apa ya, kalau kita mau berhasil nggak boleh malu. Terus kita bawa ke rumah, saya paku dulu supaya kuat, saya cuci supaya dia bersih, akhirnya saya taruh di rumah saya. Dan saya punya meja untuk memulai bisnis saya secara gratis. Di meja gratis itu, teman-teman, ya meja yang saya ambil dari tempat sampah, saya belajar banyak hal.
Saya menuliskan ide-ide saya di situ. Saya mempelajari klien-klien saya di situ. Saya menuliskan proposal ke perusahaan itu di situ. Jadi, start small. Mulai dari apa yang kita punya. Banyak orang mau jadi pembicara, aduh, nunggu eventnya keren dulu, aku baru mau bicara. Nunggu nanti bicara di hotel yang keren, aku baru mau bicara. Nunggu aku punya jas yang bagus, aku baru mulai bicara. Nunggu saya sempurna dulu, baru mulai bicara. Nggak harus begitu. Jadi start small, mulai dari apa yang teman-teman punya. Sebagai contoh, misalnya saya lihat Pak Setiawan punya usaha, bisa bicara tentang bisnis kita, ya. Bisa bicara tentang bisnis kita, ngomong di YouTube misalnya. Bagaimana tips untuk fotografi, untuk video. Gitu. Teman-teman yang dosen bisa bicara tentang ekspertisnya masing-masing. Mungkin ada yang di bidang seni ya, saya lihat ya, Bu Sri di dosen seni itu bisa bicara soal kalau seni itu gimana sih gitu, bicara di YouTube. Atau bisa juga teman-teman mahasiswa nih ya, bicara tentang hobinya, yang hobi musik, hobi sulap, hobi ngedance, apapun itu bisa mulai bicara di situ. Teman-teman yang mahasiswa, kita bisa datengin kampus-kampus, sekolah-sekolah untuk bisa sharing. Jadi start small, mulai dari apa yang kita punya. Yang ketiga adalah move fast. Ya, rekan-rekan, move fast. Think big, start small, move fast. Berpikir besar, ya teman-teman harus kerjanya besar juga. Dan bergerak itu ada bergerak biasa-biasa, bergerak cepat. Kalau mau hasil yang biasa, ya bergerak biasa-biasa saja. Tapi kalau mau hasil yang beda, ya kita harus bergerak beda katanya kan. Kalau seperti kata Anthony Robbins, take massive action. Kalau Anthony Robbins bilang, actionnya harus masif. Jadi jangan biasa-biasa. Saya gerak cepat apa yang saya lakukan rekan-rekan? Ya dulu saya bilang tadi profesi saya sales. Saya baca buku-buku sales ya. Salah satunya adalah bukunya Jeffrey Gitomer. Di situ ada Little Red Book of Selling. Atau saya juga punya di sini ya misalnya ini ya buku Sales Bible-nya Jeffrey Gitomer. Jeffrey Gitomer itu sales expert, world class trainer dalam bidang sales. Jadi supaya saya berhasil dalam selling, saya harus pelajari dia. Di salah satu babnya, dia ngomong begini, kalau kamu mau sukses sebagai sales, kamu jangan cuma duduk di kursi biasa. Kamu harus ngomong di depan, supaya orang-orang respect sama kamu. Gitu. Terus di mana belajarnya? Gitu. Dia sebutkan beberapa nama rekan-rekan, dan salah satunya adalah Tara Toastmasters. Jadi salah satu yang dia sebutkan itu adalah Toastmasters. Begitu dia bilang Toastmasters, saya langsung search Toastmasters itu apa. Dan kemudian saya langsung nggak pikir panjang, karena keyakinan saya, success leaves track. Orang yang sukses meninggalkan jejak. Kalau kita ikutin jejaknya, kita masuk ke posisi yang sama. Kemudian saya langsung join Toastmasters, rekan-rekan yang luar biasa. Saran saya juga teman-teman join Toastmasters. Kenapa? Toastmasters dengan model yang tepat, dengan variasi yang cukup ya, teman-teman akan jadi public speaker yang keren. Misalnya, teman-teman seorang dosen, saya yakin sebagai dosen challenging banget ngadepin anak-anak sekarang ya. Kita bisa punya variasi untuk ngomong. Teman-teman yang jadi pengusaha bisa jadi public speaker yang hebat di bidang Anda. Teman-teman mahasiswa bisa jadi public speaker hebat di bidang masing-masing. Jadi, gerak cepat yang pertama adalah join Toastmasters. Yang kedua, gerak cepatnya adalah give free talk. Kasih sharing gratisan. Jangan berharap kita sharing, terus orang bayar langsung gitu. Kan kita gini, kita sudah upgrade skill kita di Toastmasters. Jadi sudah keren nih. Tapi kita kurang jam terbang, orang nggak kenal kita. Supaya kenal gimana? Kasih free sharing gitu. Jadi sebagai contoh, waktu itu dulu saya ke Bandung, ada sebuah kampus, saya kasih training mahasiswa-mahasiswanya, tim marketingnya untuk bisa jualan. Sesudah itu, sama manajemennya saya diajak ke satu kafe, terus dikasih minum, jus gitu kan, sambil dibayar 2M. Makasih, Mas. 2M tuh, makasih, Mas. Gitu ya, dibayar itu doang. Padahal saya ongkos dari Bekasi ke Bandung aja, kita ngeluarin duit. Gak apa-apa, itu give free talk.
teman-teman mahasiswa, Anda bisa datang ke sekolah-sekolah, cerita gimana caranya diterima di Maranatha, gimana caranya diterima di ITB. Dosen-dosen juga sama. Jadi give free talk ke komunitas, ke gereja, kemanapun. Dan ini hukum tabur tuai ya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti, itu sudah pasti, akan terima kebaikan. Tuhan bayarnya lewat macam-macam, kita nggak tahu. Yang kedua, give free talk. Yang ketiga, ini penting, keep moving. Teman-teman, ketika proses nanti akan ada orang-orang yang ngomong negatif tentang kita. Waktu saya di awal-awal ada seorang manajer di perusahaan Jepang ngomong ke saya gini, Pak Pusta, ini saya mau jujur ya, kayak Bapak kurang cocok deh jadi public speaker gitu. Waduh, gimana rasanya coba dikasih tahu begitu? Ya, tapi saya senyum aja, saya bilang terima kasih Pak untuk masukannya. Dalam hati saya bilang ya, kita doakan orang itu. Kita doakan supaya berhasil. Kedua, kita jadikan masukan itu sebagai alasan kita untuk berhasil, untuk terus melangkah. Jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Jadi rekan-rekan, keep moving, teman-teman. 3 hal, think big. Kalau orang bisa, saya juga bisa. Start small, mulai dari apa yang ada, move fast, bergerak cepat. Seperti yang dikatakan Michael Phelps, akan ada rintangan, akan ada orang yang meragukan teman-teman, bahkan teman-teman akan buat kesalahan. Tetapi dengan kerja keras, tidak ada batasan. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Think big, start small, move fast. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wow, luar biasa dari Mas Pusta. Saya kalau boleh sedikit sharing, saya tuh punya filosofi seperti ini, mirip-mirip dengan yang Mas Pusta sampaikan. Dream big, start small, start now. Tapi hari ini saya belajar satu hal lagi, yaitu adalah move fast. Luar biasa sekali Mas Pusta.